pemirsa, cerita yang lalu dikisahkan. Gua Cermai adalah tempat wisata yang menakjubkan. Namun di sisi kegoiban, Gua Cermai menyimpan aura mistis siluman naga jantan dan siluman gerak. Nah, bagaimanakah kisah perjalanan Mbah Gunung selanjutnya? Marilah kita ikuti serial kisah nyata. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan kita wasiat Simba. Enjoy! Kembali ke arifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Saudara pemirsa, marilah kita ikuti serial kisah. Kisah ini diangkat dari kisah nyata perjalanan seseorang yang berisi tentang mistis, pengetahuan, wisata, spiritual, budaya, dan informasi. Kali ini mengetengahkan judul Kembali ke arifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Salam sedulur semuanya, salam rahayu. Episode kali ini tim Kitab Wasiat Simbah masih menelusuri jejak-jejak sejarah masa lalu di Goa Cermai bersama Mbah Gunung. Bagi para pengunjung bisa menikmati keindahan dalam Goa Cermai yang akan dibimbing oleh pemandu wisata gua. Keindahan dalam gua terdiri dari stalaktit, stalagmit, sungai bawah tanah yang jernih, watu kaji, gamelan kahyangan, batu gilang, grojogan sewu, air zam-zam, air penguripan, dan keindahan gua lainnya. Semoga Gua Cermai ke depan akan semakin diminati oleh para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Nah, para sedulur Kitab Wasiat Simbah semuanya, marilah kita lanjutkan kisah ini berdasar pengalaman narasumber secara spiritual. Nuwun. Begini Mbah, saya mau tanya, masih ada kaitannya dengan bincang-bincang di episode yang lalu. Saya mau tanya, apakah kita itu boleh mengenal makhluk halus, Mbak? Saya masih bingung, Mbak. Dan biar sedulur-sedulur Kitab Wasiat Simbah ini pada tahu boleh atau tidak. Begitu, Mbak.
Mas, ya. Simbah paham. Simbah akan berusaha menjelaskan yang bisa dinalar. Ya, dengarkan baik-baik ya. Kita santai dulu ya. Santai sambil duduk-duduk, mendengarkan suara burung dan makan buah semangka. Nah, ini juga ada jeruk. Ayo dikupas. Simbah akan menjelaskan pertanyaan kalian tadi. Ini juga ada teh gula Jawa. Ya, mumpung masih panas, diseruput ya. Ya. Begini Mas, untuk pertanyaan tadi, boleh apa tidak kita mengenal makhluk halus? Ya boleh-boleh saja. Kalau menurut pemahaman Simbah itu yo diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Jadi artinya begini Mas, Allah itu menciptakan dunia dan seisinya itu agar kita itu mengenal, ya. Harus kita kenali ya, apa saja Allah itu menciptakan bumi, langit, matahari, bintang, bulan, dan macam-macam. Bahkan ada makhluk golongan yang bisa dilihat. Seperti kita ini manusia, ada golongan makhluk yang tidak bisa dilihat, misalkan makhluk gaib. Bahkan ada golongan makhluk yang ini bisa dilihat tapi harus pakai alat ya, seperti bakteri, seperti virus. Nah ini jadi konteksnya itu, kalau kita hanya sekedar mengenal makhluk halus ya boleh-boleh saja Thomas. boleh kita harus mengenalnya malah ya gitu. Ayo sambil dimakan ini, ada semangka ini ya. Nah, Simbah lanjutkan lagi. Kalau kita sudah mengenal ya, kita akan ini tambah takwa kita kepada Allah, tambah iman kita kepada Allah. Karena apa? Loh, kayak ada bumi, matahari, langit. Berarti Allah itu luar biasa ya. Luar biasa bisa menciptakan sesuatu yang besar-besar. Nah, kita manusia itu hanya kecil di hadapannya. Iya toh Mas? Ya gitu pemahamannya secara logika. Terus apa lagi? Ini kita bisa mengakui adanya Allah, meyakini bahwa Allah itu maha sempurna, maha perkasa, maha kuasa. Nah, berapa ciptaannya di dunia ini kita tidak bisa menghitung loh, menghitung dengan jari tangan. Pusing Mas, nggak bisa. Ada yang tersembunyi, ada yang terlihat. Wah, kita itu manusia makhluk lemah. Makanya karena lemah inilah Allah mengutus Rasul dan Nabinya itu memberikan ajaran-ajaran biar kita itu berdoa ya, berdoa kepada Sang Pencipta biar diberi kekuatan gitu. Ya
Ini lagi loh, misalnya mas-mas kalian ini kalau melihat tubuh masing-masing, di dalam ada paru-paru, iya kan? Ada jantung, ada ginjal, ada telinga, ada mata, ada kaki. Nah, kalau kita berpikir mendalam, ya, bagaimana organ-organ itu ditempatkan di situ dan bentuknya itu wangun, ya, bentuknya itu sempurna. Nah, inilah manusia itu termasuk golongan makhluk yang sempurna di situ. Mata dan hidung di situ letaknya, ya toh. Kaki sepasang, tangan sepasang, ya. Telinganya kembar kanan kiri, enggak yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, ini kebesaran Allah, ya. Kebesaran Allah, kita harus mensyukuri, menikmatinya, ya. Biar kita itu lebih takwa. Gitu loh mas. Ya, ayo sambil diminum teh gula jawanya, nanti keburu dingin loh ya. Monggo mas, nanti kita bincang-bincang lagi. Kita buat suasananya santai saja ya, jangan terlalu kenceng, nanti ndak ilmunya itu nggak masuk. Selamat malam. Sugeng dalu Mbah Gunung. Maksud kedatangan kami kemari, kami mau bertanya dan ingin melanjutkan jagongan bersama Mbah Gunung. Mohon maaf ya Mbah, sudah mengganggu waktu istirahat Mbah Gunung. Oh iya Mbah, kemarin kita sudah membahas masalah kegoiban di Gua Cermai ini. Apakah ada cerita lain? Maksudnya, apakah Mbah Gunung masih menyimpan kisah-kisah pengalaman goib yang lain di Gua Cermai ini, Mbah? Ya. Ayo, silahkan duduk dulu ya. Ayo mas, monggo. Silahkan duduk santai. Nanti Simbah akan ceritakan pengalaman Simbah ya. Oh iya, malam-malam begini Simbah ada wedang tape loh, dan jagung rebus. Ayo, ini ada beberapa camilan juga, dimakan ya. Sebentar lagi wedang tapenya keluar. Ayo dicicipi dulu camilannya ya. Iya. Simbah mau ini ya, mulai bercerita ya. Begini mas, jadi ini pengalaman Simbah ini sudah lama banget ya. Kalau dihitung-hitung sekitar 23 tahun yang lalu, di saat Simbah masih muda dan sedang menyelesaikan tugas akhir sekolah. Ya, ngomong-ngomong, Simbah ini dulu juga pernah kuliah, Mas. Jadi waktu itu sedang menyelesaikan skripsi. Sore itu
itu sekitar habis sholat asar, Simbah duduk santai, berdoa, berzikir kepada Allah agar dilancarkan segala urusan Simbah. Setelah selesai doa, Simbah duduk-duduk santai di lantai sambil membuka materi-materi buku sebagai bahan isi skripsi. Simbah ingat betul waktu itu sekitar kurang lebih jam 4 sore. Simbah menyandarkan badan ini di tepian balai-balai atau dipan ya kalau sekarang orang menyebutnya. Jadi posisi Simbah waktu itu masih duduk di lantai, Mas. Ya, Simbah ingat betul waktu itu ya. Nah, waktu itulah tiba-tiba ada yang menyapa Simbah dengan sangat jelas dan mengagetkan jantung Simbah sampai Simbah badan kaku sejenak. Suara sapaan itu jelas sekali ada di dalam kamar, Mas. Padahal kamar tempat Simbah itu selalu Simbah tutup rapat dan Simbah kunci dari dalam. Deg-degan campur aduk gak karuan. Kemudian Simbah mencoba beranikan diri untuk menoleh menghadap arah suara tadi yang sepertinya ada di depan pintu kamar. Alangkah terkejutnya lagi waktu itu. Jadi jantung Simbah ini serasa mau copot karena di depan kamar, depan pintu, ada sosok manusia tinggi, tegap, pakai pakaian hitam, pakai ikat kepala hitam, kulitnya sawo matang, berkumis, berjenggot, tapi tidak panjang. Sosok itu melihat Simbah dengan sedikit senyum dan menatap tajam banget. Badan Simbah diam tak bergeming saat itu. Lidah seperti terkunci. Simbah hanya bisa doa kepada Allah waktu itu. Ya Allah, ya Allah. Terus begitu. Gak ada doa lainnya, Mas. Jadi semua badan ini menjadi kaku. Setelah beberapa saat, sosok tadi menyapa lagi dengan sapaan seperti semula. Assalamualaikum. Kemudian Simbah menjawab, Waalaikumsalam.
terlihat sosok itu tersenyum tipis dan berkata lagi, "Ojo wedi, ojo kaget, ditoto atimu yo Jebeng." Simbah kemudian menjawab, "Inggih." Nah, waktu itu Simbah deg-degan luar biasa. Simbah kemudian berusaha menguatkan hati dan batin. Seperti itu mas kejadiannya. Dan setelah agak tertata batin ini, Simbah berusaha untuk bertanya kepada sosok itu. Lah, panjenengan menika sinten? Kok saged mlebet wonten kamar? Terus kersanipun badhe menapa? Kemudian sosok tadi tersenyum lagi tanpa ada suara dan menjawab, "Aku Kalijogo Angger Jebeng. Aku ono perlu karo Angger Jebeng." Waduh, waktu itu jawabannya lirih, tapi di dada rasa gandeng dan jelas terdengar jawaban itu. Simbah pikirannya jadi macem-macem. Setahu Simbah, nama Kalijogo itu adalah seorang wali. Ini beneran apa sekedar tipuan-tipuan halusinasi? Simbah mencoba menarik jari telunjuk dan Simbah bunyikan dan berbunyi. Jadi ini kenyataan. Simbah ada di alam nyata. Kemudian Simbah menjawab, "Lah, wonten kersa menapa eyang ngantos dumugi papan menika?" Kemudian sosok yang mengaku Kalijogo tadi menjawab, "Aku butuh Angger Jebeng, melu sedilo." Simbah cuma diem, berpikir dan menimbang-nimbang mau apa tidak, mau diajak kemana Simbah ini. Kemudian sosok tadi bicara lagi, "Eyang iki ora duro, mengko Angger Jebeng bakal ngerti saktenane." Dengan ada hal seperti itu, Simbah kemudian menjawab, "Inggih, nderek kemawon." Nah, waktu ada jawaban inggih itu tadi, tiba-tiba yang tadi mendekati Simbah, yang waktu itu posisi Simbah sudah berdiri, dan
eyang yang mengaku nama Kalijogo tadi memegang pundak Simbah. Waktu itu yang Simbah ingat kata terakhir saat memegang pundak kanan, suara lirih, Bismillah. Dan tiba-tiba saja Simbah sudah berada di halaman Gua Cermai. Terus gimana kisah selanjutnya, Mbah? Bagaimana keadaan Mbah Gunung setelah dibawa oleh Eyang Kalijogo ke Gua Cermai? Ayo dilanjutkan, Mbah. Hehehe, Mas. Ini sudah larut. Simbah mau ngasuh dulu. Masnya kan juga harus pulang. Ini sudah malam. Biasakan kalau mau keluar rumah atau ada kepentingan, pamit sama bapak ibu di rumah ya Mas ya. Biar orang tua di rumah tenang, tidak was-was. Pokoknya besok akan Simbah lanjutkan lagi pengalaman Simbah. Ayo, sebelum pada pulang diminum lagi wedang tapenya ya. Dan jagung rebusnya jangan lupa loh. Hehehe. Nggih, Mbah Gunung. Nggak terasa ya ini, Mbah. Sudah larut malam. Kami mohon pamit dulu, nggih, Mbah. Besok disambung lagi. Kami tunggu kisah dan pengalaman-pengalaman menarik dari Mbah Gunung. Ya, hati-hati ya di jalan. Besok ketemu Simbah lagi. Kepada para sedulur kitab wasiat Simbah, setelah kita mendengarkan pengalaman pertemuan Mbah Gunung dengan Eyang Kalijogo, betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Dan kita tunggu dalam episode selanjutnya dengan judul Wasiat Sing Bau Rekso Gua Cermai. Sebelum kita akhiri, Mbah Gunung akan menyampaikan beberapa wasiat. Monggo. Kali ini Simbah mau berpesan kepada kalian. Begini pesan Simbah. Jika kamu berbuat kebaikan, berarti kamu berbuat kepada dirimu sendiri. Dan apabila kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untukmu sendiri. Nah, saudara pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak dan ikuti terus serial
Dalam episode berikutnya dengan judul Kuatir